Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai yang berkilauan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Thomas. Thomas adalah anak yang baik hati dan lembut, tetapi dia sering merasa kesepian. Hari-harinya sepi, dipenuhi dengan kerinduan akan seseorang untuk berbagi tawa dan petualangannya. Pada suatu sore yang cerah, saat Thomas berjalan-jalan di padang rumput, hatinya terasa berat karena kesendirian. Dia menemukan pemandangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di sana, di tepi sungai kecil yang mengalir, terletak di antara alang-alang, seekor anak itik kecil, sendirian, dan jelas tersesat. Anak itik itu kecil dan lembut. Bulu kuningnya masih halus dan lembut. Paruh kecilnya sedikit bergetar, dan mata manik-maniknya yang gelap menunjukkan tatapan ketakutan dan ketidakpastian. Hati Thomas luluh karena iba. Dia tahu dia tidak bisa meninggalkan makhluk malang itu untuk berjuang sendiri. Dengan hati-hati, dia mendekati anak itik itu. Hatinya sendiri berdebar kencang, dengan campuran rasa takut dan kegembiraan. Yang mengejutkannya, anak itik itu tidak lari. Sebaliknya, ia menatap Thomas dengan campuran rasa ingin tahu dan harapan. Thomas dengan lembut mengangkat anak itik itu ke tangannya, memeluknya erat-erat di dadanya. Anak itik itu terasa hangat dan lembut di pelukannya. Dan saat dia melihat ke bawah ke wajahnya yang polos, dia merasakan gelombang rasa protektif menyapanya. Dia tahu pada saat itu bahwa dia tidak dapat dipisahkan dari makhluk kecil ini. Dia akan memanggilnya Quackers, dan mereka akan menjadi sahabat terbaik. Sejak hari itu, Thomas dan Quackers tidak terpisahkan. Mereka menghabiskan hari-hari mereka menjelajahi padang rumput. Tawa Thomas bergema di udara saat Quackers berjalan dengan gembira di belakangnya. Thomas akan menceritakan semua rahasianya kepada Quackers, berbagi harapan dan mimpinya dengan teman berbulunya itu. Quackers, pada gilirannya, akan meringkuk di dekat Thomas, menawarkan kenyamanan dan persahabatan yang telah lama dia rindukan. Seiring berjalannya waktu, ikatan mereka tumbuh lebih kuat dengan setiap momen yang berlalu. Thomas membangunkan Quackers sarang yang nyaman di kamarnya, melapisinya dengan rumput lembut dan bulu. Dia akan menghabiskan waktu berjam-jam berbicara dengan Quackers, menceritakan semua isi hatinya seperti yang akan dia lakukan pada seorang teman terpercaya. Quackers, pada gilirannya, akan menyapa Thomas setiap pagi dengan suara "quack" yang ceria. Ekor kecilnya bergoyang-goyang dengan keras saat dia berjalan di sekitar kaki Thomas. Thomas tidak pernah merasa begitu bahagia atau begitu dicintai. Dia telah menemukan seorang teman di tempat yang paling tidak terduga, dan dia tahu bahwa persahabatan mereka adalah sesuatu yang sangat istimewa. Persahabatan mereka adalah sumber keheranan dan hiburan bagi penduduk desa juga. Mereka akan sering melihat Thomas dan Quackers bersama, anak laki-laki dan bebeknya, tidak terpisahkan dan jelas saling menyayangi. Beberapa orang mungkin menganggapnya aneh, seorang anak laki-laki dan seekor bebek, sahabat. Tetapi bagi Thomas dan Quackers, itu adalah hal yang paling alami di dunia. Mereka telah menemukan satu sama lain sebagai jiwa yang sama, seorang teman yang menerima mereka tanpa syarat apa adanya. Bersama-sama, Thomas dan Quackers memulai petualangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan menghabiskan hari-hari mereka menjelajahi hutan, mengejar kupu-kupu, dan bermain air di air kolam yang sejuk dan jernih. Thomas akan sering membuatkan rakit kecil untuk Quackers, membuatnya dari ranting dan daun. Quackers akan bertengger dengan bangga di kapal kecilnya, saat Thomas dengan lembut mendorongnya melintasi air, tawanya bergema di udara. Pada suatu sore yang cerah, ketika mereka sedang bermain di tepi kolam, mereka bertemu dengan sekelompok anak laki-laki yang lebih tua, yang sedang menyiksa keluarga katak. Anak-anak lelaki itu melempari katak-katak itu dengan batu, tertawa kejam saat makhluk-makhluk yang ketakutan itu melompat dengan panik untuk berlindung. Thomas ngeri. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu untuk membantu. Mengumpulkan semua keberaniannya, Thomas melangkah di depan katak, melindungi mereka dengan tubuhnya. Quackers merasakan kesusahan temannya, mengepakkan sayapnya dengan marah dan mengeluarkan serangkaian suara "quack" yang keras. Tubuh kecilnya gemetar karena marah. Anak-anak lelaki yang lebih tua itu terkejut dengan keberanian Thomas dan pembelaan Quackers yang garang. Mereka menggumamkan permintaan maaf dan pergi, meninggalkan Thomas dan Quackers dengan damai. Kata-kata itu, yang akhirnya aman, melompat dengan penuh syukur ke dalam kolam, menghilang di antara bantalan bunga lili.